Pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah rumah makan sekaligus tempat tinggal di wilayah Mantri Jeron, Kota Yogyakarta terbakar. Petugas kerahkan 7 unit damkar untuk memadamkan api. Sebuah bangunan rumah makan sekaligus tempat tinggal terbakar di Jalan MT Haryono, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta Minggu malam. Sempat terdengar suara ledakan saat peristiwa kebakaran terjadi. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 7 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik rumah makan sempat mendapat perawatan medis dari petugas. Sementara itu, petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ainis melaporkan. Kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Sejumlah penumpang nekat melompat ke laut menyelamatkan diri saat api membakar kapal. Kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara Minggu siang. Teriakan dan tangisan terdengar dari laut dan di atas kapal. Asap hitam membumbung tinggi, api menyala hebat di badan kapal. Sejumlah penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, namun sebagian lagi masih berada di atas kapal. Tim SAR dan warga berusaha melakukan upaya penyelamatan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, George Leo Mercy Randang menyampaikan pihaknya menerima laporan awal kebakaran KM Barcelona 5 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Itu orang ada di kenapa sana kapal terbakar, dan puji Tuhan, Ner, Tante, Abi. Saat itu juga tim segera diturunkan untuk melakukan evakuasi dan pertolongan. Selain kapal SAR, kapal-kapal milik nelayan dan warga juga berupaya melakukan penyelamatan terhadap penumpang yang sebagian melompat ke laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain kapal SAR, kapal-kapal milik nelayan dan warga juga berupaya melakukan penyelamatan. Kapal yang berada di dekat lokasi telah mendekat untuk menyelamatkan para penumpang yang sebagian terjun ke laut. Kapal motor Barcelona 5 membawa lebih dari 280 penumpang. Kapal motor Barcelona 5 terbakar saat berlayar di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kapal ini diketahui berlayar dari Kepulauan Talaut menuju Pelabuhan Manado Minggu siang sebelum terbakar. Para penumpang KM Barcelona telah diungsikan sementara ke pulau terdekat dari lokasi kebakaran, yakni Pulau Gangga 2. Para penumpang dilaporkan menceburkan diri ke laut setelah kapal mengalami kebakaran. Sementara petugas telah mengevakuasi 202 penumpang korban kebakaran kapal Barcelona 5 ke Pelabuhan Manado menggunakan kapal Barcelona 3 pada Minggu malam. Para penumpang yang selamat langsung dibawa ke ruang tunggu dan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Pemerintah menyediakan 4 rumah sakit untuk para korban, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Prof. Kando, Rumah Sakit Umum Daerah Sulut, dan Rumah Sakit Walter Mongonsidi. Ini kamar ruang PHP ini. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah kantor dan 5 kios di Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang sedang ditinggal oleh pemiliknya.
Salah satu orang menjadi korban tewas akibat kejadian ini. Sebuah kantor dan 5 kios di Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang sedang ditinggal pemiliknya. Karena kondisi kios terkunci, warga tidak bisa memadamkan api. Kemudian api merambat ke 4 kios serta kantor yang berada di sebelah kios yang terbakar tersebut. Akibat kebakaran ini, seorang laki-laki bernama Irwan berumur 22 tahun meninggal dunia karena terjebak di dalam kios. Setelah melakukan pemadaman, dapat informasi ada warga masih terkepung dalam api. Informasinya 2. Nah, setelah kami melakukan proses pemadaman, kita temukan 1 orang jenazah dan kita sambil cari tahu dengan pemiliknya. Itu ternyata korban hanya 1 orang, laki-laki di warung soto. Ditemukannya di kamar atau di mana? Di kamar tidur. Jadi ada 2 ruko. Yang satu itu dua lokal ya, satu adalah untuk warungnya, satu untuk istirahat. Nah, si anak sedang tidur di warung itu, di warung tempat tidurnya. Orang tuanya sedang pergi ke pasar untuk sedang berbelanja. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mengerahkan 13 mobil damkar dan 65 personil untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan 1,5 jam kemudian. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas gabungan kemudian mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, ribuan warga memenuhi aliran Sungai Gintung di Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga dari berbagai usia terjun ke sungai untuk menangkap ikan dalam rangka memeriahkan tradisi Grama Iwak atau tangkap ikan. Beginilah keseruan ribuan warga di Sungai Gintung yang berada di Desa Jembangan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ribuan warga dari berbagai daerah dan berbagai usia berebut menangkap ikan dalam rangka memeriahkan tradisi Gramak Iwak atau tangkap ikan dengan tangan kosong. Sebanyak 6 kintal ikan disebar oleh panitia di aliran sungai ini dari berbagai jenis ikan seperti ikan bawal dan ikan lele. Selain acara Gramak Iwak, warga juga menggelar tradisi berebut gunungan hasil bumi sebagai bentuk rasa syukur warga atas melimpahnya hasil bumi. Tradisi ini merupakan puncak acara memperingati bulan Muharram 2025 dan sebagai bentuk pelestarian budaya lokal serta lingkungan. Dengan semangat kebersamaan seperti ini diharapkan masyarakat semakin memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan dan rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Bagi pecinta Pemirsa, ribuan warga di kawasan wisata Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah berebut gunungan berisi hasil bumi. Selain wujud syukur, grebek suran menjadi bentuk guyup rukun dan kebersamaan. Ribuan warga lokal dan wisatawan berebut 2 gunungan raksasa berisi sayur mayur dan hasil bumi di lokal wisata Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Rebutan gunungan merupakan puncak acara Grebek Suran yang dilaksanakan pada setiap bulan Muharram atau bulan Sura dalam kalender Jawa. Sebelum diperebutkan, ribuan warga dari 12 desa sekecamatan Baturaden turut mengiringi arak-arakan 2 gunungan berukuran besar tersebut dari kawasan wisata Palawi Baturaden menuju lokal wisata Baturaden yang berjarak sekitar 2 km. Tradisi Grebek Suran bagi warga Baturaden merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rezeki dalam usaha pertanian, dagang maupun usaha di bidang pariwisata. Grebek Suran diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi daya tarik wisata. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.
Keinformasi lainnya, pemirsa, Timnas Indonesia U23 menggelar latihan jelang laga pamungkas grup A Piala AFF U23 2025 kontra Malaysia di Stadion Madia GBK Jakarta. Meski hanya butuh hasil imbang, skuad Garuda Muda tetap menargetkan kemenangan pada laga pamungkas grup A Piala AFF U23 2025. Skuad besutan Gerald Vandenberg menggelar sesi latihan di Stadion Madia GBK pada Minggu sore. Sesi latihan dipimpin langsung oleh pelatih Gerald Vandenberg dan diikuti 23 pemain, di antaranya Jens Raven, Hoki Caraka, Arhan Fikri, hingga Muhammad Ferrari. Pelatih Gerald Vandenberg menargetkan kemenangan pada pertandingan esok menjamu Harimau Malaya, meskipun hasil seri sudah cukup mengantar Garuda Muda ke babak semifinal. Kondisi pemain terpantau siap untuk bertanding pada laga syarat gengsi Derby Melayu. Yeah, I think every game is important, and also against Malaysia is important. But I think they had a good team, very good team, and I think they have a lot of good players. So I think we have to try to win that game again.